Pangandaran. Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dimensi 3 pembelajaran kelas 12 di semester 1. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tini, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nilo Pemamusa dari Sulikarna, absen 25. Saya Arta, absen 18. Saya Iwan Menjadang Ternyata, absen 12. Saya Iman dari Parasan Putra, absen 10. Dan kami akan memberikan presentasi. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama definisi dari dimensi 3, yang kedua ada kedudukan titik garis dengan dimensi 3, yang ketiga ada konsep yang digunakan, yang keempat jarak titik ke bidang, yang kelima ada contoh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dimensi 3. Definisi dimensi 3 merupakan suatu bangunan yang memiliki volume, isi, ruang, dan ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya kubus, limas, dan balok. Selanjutnya saya akan menjelaskan kedudukan titik pada dimensi 3. Nah, teman-teman, saya lihat di sini ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita lihat di sini kubus yang memberikan dengan grup A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu yang disebut dengan titik. Titik itu berdimensi 0 atau tidak memiliki ukuran. Apakah titik itu harus selalu di pojok? Jawabannya adalah tidak. Misalnya kita ingin memberi titik di antara A dan B. Nah, nanti kita sebut untuk titik P. Biasanya titik dituliskan dengan huruf-huruf kapital. Dan selanjutnya itu ada garis. Bisa kita lihat di sini dari A, ada garis A dan A ke B. Garis itu tidak memiliki panjang yang ditentukan. Jika garis memiliki panjang, berarti dia itu disebut dengan garis segmen. Dan selanjutnya itu ada bidang. Di sini terdapat 6 bidang. Yang pertama itu dari H, G, C, D, E, F, A, B, B, C, F, G, dan E, H, A, D. Terus B, C sama H, D. Selanjutnya ada bagian bidang di bawah itu disebut dengan alas bidang. Selanjutnya ada titik bidang. Nah, kita bayangkan ada titik A pada bidang A alfa, yaitu jarak antara titik A ke bidang alfa harus berlalu dari titik A ke bidang alfa. Saya seperti ini, artinya harus membentuk sudut 90 derajat atau sisi. Kemudian kita tarik garis proyeksi akan membentuk garis di tengah-tengah tersebut, yaitu A aksen. A aksen merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. A aksen ke bidang alfa harus membentuk sudut 90 derajat atau sisi. Panjang luas garis A aksen adalah jarak titik A terhadap bidang alfa. 3. Kita lanjut ke konsep dasar trigonometri. Kita ibaratkan sudut yang dari itu adalah alfa. Jika kita mencari sin alfa sama dengan A per C, yaitu depan per miring. Setelah itu ada cos alfa, B per C, yaitu samping per miring. Setelah itu ada tan A sama dengan A per B, yaitu depan per samping. Konsep yang kedua adalah dari versi segitiga. Dari tadi kan kita bicarakan dengan segitiga ya teman-teman. Ketika kita ketemu dengan segitiga sembarang, kita bisa gunakan rumus dari versi segitiga. Kita ibaratkan luas dari sudut depan sudut C itu adalah luas garis C, lalu di depan sudut B itu adalah luas B, di depan sudut A itu adalah luas A. Maka rumus dari versi segitiganya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Dengan rumus itu kita bisa mencari P-nya berapa. Nah, ketika sudah ketemu P-nya berapa, kita bisa mencari A aksennya dengan rumus Pythagoras. Selanjutnya ada jarak titik bidang. Nah, kita bayangkan ada titik A pada bidang A alfa, yaitu jarak antara titik A ke bidang alfa harus berlalu dari titik A ke bidang alfa. Contohnya seperti ini, artinya harus membentuk sudut 90 derajat atau sisi. Kemudian kita tarik garis proyeksi akan membentuk garis di tengah-tengah tersebut, yaitu A aksen. A aksen merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. A aksen ke
bidang alfa harus membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Panjang ruas garis aksen adalah jarak titik A terhadap bidang alfa. Sebuah kubus ABCDEFGH mempunyai panjang busuk 8 cm. Itulah jarak titik C ke bidang BDB. Yang pertama, kita tarik garis A ke C sehingga menemukan titik tengah di DB. Kita anggapnya titik tengahnya P. Setelah itu kita tarik garis P ke G sehingga PG adalah perwakilan dari bidang BDG. Untuk selanjutnya segitiganya kita keluarkan ke segi. Kita akan mencari ABC dan PG. PC itu termasuk ke dalam diagonal bidang. Jadi diagonal bidang itu ada rumus cepatnya yaitu 1/2 dikali A akar 2. A itu berarti kita bagi 8, jadi kita langsung masuk saja 1/2 dikali 8 akar 2. Ini bisa 2 sama 8 itu bisa dibagi jadi 4, jadi hasilnya itu 4 akar 2. Terus untuk cari yang BG itu kita pakai rumus 14 akar BC kuadrat ditambah BC kuadrat. Terus kita masukin akarnya akar 8 akar 2 ditambah 4 akar 2 kuadrat. Hasilnya itu ada akar 64 ditambah 32 itu hasilnya akar 96. Akar 96 itu hasilnya itu 4 akar 6. Oke, selanjutnya kita masukkan rumusnya. Kita pakai rumus perbandingan luas segitiga. Yang pertama kita pakai segitiganya ini berawal berdua dikali alasnya PC dikali tingginya CG, kemudian sama dengan 1/2 kali alasnya GC dan tingginya CC aksen. Kita cari 1/2-nya, terus kita masukkan GC kali CG sama dengan GP kali CC aksen. Karena mencari CC aksen, kita pindahkan GP-nya ke kiri. Jadinya PC kali CG per GP sama dengan CC aksen. PC-nya itu 4 akar 2 dikali 8 per 4 akar 6 sama dengan GC. Kemudian dicoret, dapat 2, 4-nya habis. Kita masukin angkanya dari PC itu 4 akar 2, terus itu CD itu 8, setelah itu GP itu 4 akar 6 dengan CC aksen. Setelah itu 8 sama 4-nya dibagi 4 kali 2 jadi 8 akar 2 per akar 6 sama-sama dikali akar 6 sama dengan CC aksen. Terus itu 8-nya taruh, terus 2 kali 6 jadi akar 12 per 6 akar 6 kali akar 6 menjadi 6 CC aksen. Setelah itu 8 sama 6 sama-sama dibagi 2 jadi 4 sama 3. Di sini 4, terus akar 12 itu sama dengan seperti 2 akar 3 kali CC aksen. 4 kali 2 8 akar 3 per CC aksen. Maka jarak titik C ke bidang BDG sama dengan akar 3/3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap segala macam bisa dicerna dengan baik. Kami tutup dengan taruh sati.